kita ada di tempat terakhir yang akan kita datangin dan kita lihat, yaitu adalah klinik Pratama Kominfo, klinik kebanggaan, klinik baru kita nih. Langsung aja, yuk kita coba lihat di dalam. Siap, terima kasih. Ada yang bisa dibantu atau mau berobat? Enggak sih Mbak, wah udah sehat. Nah, cuman mau nanya-nanya nih Mbak, jadi kalau misalkan ini kan klinik Pratama Kominfo baru ya, baru direnovasi ya. Nah, kalau misalkan mau berobat gimana nih prosedurnya? Syaratnya adalah Mas Abi pegawai Kominfo. Dan kalau misalnya mau berobat belum terdaftar, maka kita daftarkan dulu. Kemudian nanti ditanya keluhannya apa. Jika ada batuk pilek, demam, nah itu biasanya kita SOP-nya antigen dulu gitu. Dan sekarang dicek nadi, tensi, suhu. Oh, berarti sebenarnya semua staf Kominfo itu seluruh Indonesia itu bisa atau cuma yang di pusat aja nih Mbak? Iya, bisa. Seluruh pegawai Kominfo, baik itu ASN maupun PPNPR itu bisa berobat di sini. Termasuk yang di UPT kayak misalkan di Bangun Manado, Bangun Surabaya mau kesini bisa? Bisa. Mantap. Ya. Nah, kalau gitu aku pengen penasaran nih Mbak, lihat klinik Pratama Kominfo yang baru ini ruangannya, boleh nggak lihat-lihat ke dalam ruangannya? Hari ini kebetulan yang praktek Dr. Rufi dan Dr. Mary. Kita ke Dr. Rufi ya. Siap, yuk. Ini ruangan Dr. Rufi, Mas Abi. Dr. Rufi, ada Mas Abi. Mau tanya-tanya silakan Mas Abi. Selamat pagi dong, apa kabar? Siap, makasih Dokter Rufi. Waduh, aku penasaran banget nih dok buat di klinik Pratama Kominfo ini. Kayak aku banyak banget yang mau ditanyain. Mulai dari ini tuh buat staff aja, apakah keluarga juga bisa ikut, apakah gratis atau gimana, dan ada apa aja sih sebenarnya perawatannya ini, mulai dari labnya sampai obat-obatnya tersedia apa aja dok. Tapi sebelumnya, aku pengen langsung lihat juga ke ruangan-ruangannya, boleh nggak dok? Oh iya, boleh banget. Boleh? Kita langsung lihat ke Siap, ruangannya. boleh. Yuk dok, langsung sana. Nah, kalau ini apa nih dok? Ruang tindakan. Oke, sama-sama kita mulai dari ruang tindakan ya. Di sini selain ruang tindakan juga sebagai ruang emergensi. Jadi kalau ada pasien yang butuh tindakan darurat, ada tindakan biasanya ada perawatan luka atau jahit, kita arahkan ke ruangan ini. Yuk kita lihat ke dalamnya langsung. Siap. Di sini banyak alat yang baru ya. Yang pertama ini ada EKG juga, ini untuk buat pemeriksaan jantung gunanya. Kemudian ya, yang baru nih kita ada sterilizer ruangan. Jadi nanti ruangan kalau misalnya ada pasien COVID atau butuh isolasi, langsung kita steril pasiennya itu saya rawat. Kemudian ini ada juga USG, ini buat pemeriksaan ultrasonografi, jadi bisa pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan kehamilan juga. Kalau di sebelah sana apa tuh dok? Oh ya, kalau di sini kan buat ruang tindakan ya. Ruang tindakan. Ini buat ruang emergensi. Oke. Di ruang emergensi kita ada bed emergensinya, jadi kalau ada pasien yang keadaan darurat bisa langsung dirawat di sini. Kemudian ini ada obat-obat emergensinya dan ada oksigennya juga. Oksigen generator nih ya? Iya. Kemudian kita ada oksigen generator juga karena kita melihat kebutuhan oksigen apa ini kemarin pas COVID banyak yang butuh menggunakan oksigen, jadi kita ada oksigen generator sendiri, jadi bisa langsung isi ulang oksigennya kalau habis di sini juga. Dan pastinya ada kursi roda ya, disediain di sini wajib ada ya. Oke, ini adalah ruang tindakan. Ibaratnya kalau misalkan terjadi sesuatu yang gawat darurat atau emergensi, langsung dimasukkan ke sini dulu. Terus ada ruangan apa lagi nih dok di sini? Oke, setelah itu kita ke ruang laboratorium. Siap. Nah, bisa dilihatnya ada petugasnya di sini buat ini ruangan buat
memeriksa spesimen. Kemudian di sini buat ngambil spesimennya seperti darah atau pemeriksaan lain, ya nanti pasiennya juga. Pasiennya akan duduk di sini untuk diambil darahnya, misalkan bisa ada. Untuk jenis pemeriksaannya bisa dibantu oleh teman saya, si Intan. Bisa pemeriksaan apa aja di klinik? Siap. Kalau untuk di klinik Pratama itu kita bisa pemeriksaan darah rutin, terus ada kimia darah itu dari fungsi hati, fungsi ginjal, profil lipid, kemudian urinalisa. Kalau untuk pemeriksaan infeksinya itu ada dengue NS1 itu untuk DB, kemudian ada widal atau kita biasa kenal dengan demam tifoid. Wah, ternyata lengkap banget ya dok buat pemeriksaan labnya. Dan ini semuanya benar-benar buat staf Kominfo seluruh Indonesia. Tadi aku tanya di registrasi di depan. Dan ini gratis atau gimana dok? Iya, kalau misalnya di klinik Kominfo itu kita pelayanan kesehatannya semuanya gratis, tapi khusus untuk pegawai sama sivitas semua terjadi. Pegawai sama sivitas. Nah, satu pertanyaan lagi dok. Kalau misalkan pegawainya ini punya istri atau suami dan punya anak, apakah juga bisa ikutan berobat di sini dok? Kalau untuk berobat, intinya kita ngebantu aja ya, karena kan sebetulnya mereka udah ada tanggungan sendiri dari BPJS. Ya. Tapi kalau misalnya mungkin kesulitan di sana antriannya atau obatnya kurang, kita bisa ngebantu support dari klinik kita juga. Oh, oke, siap. Habis dari ruang lab kita kemana lagi dok? Nah, ruang lab ini kan kita di sayap A ini ada ruang tindakan, ruang pendaftaran, dokter umum dan lab. Kemudian di sebelah itu sayap B kita ada ruang farmasi sama dokter gigi. Kita langsung. Kita juga ruang dokter kita ada 3. Kita ada 3 dokter umum di sini. Yang pertama saya sendiri sebagai penanggung jawab klinik juga. Kemudian ada ini nomor 2 ruang dokter Mary, dan yang ketiga ruang dokter Fikar. Nah, dokter Fikar kebetulan lagi cuti melahirkan. Kita bisa lihat dulu ruang dokter Mary. Dokter Mary, siap. Punten, selamat siang dokter Mary. Iya. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik mas. Waduh, jadi ada tindakan apa aja nih dok yang di-handle sama dokter Mary di sini? Ya, jadi kenalkan saya Dr. Mary, dokter di Klinik Pratama Kominfo. Jadi pelayanan dokter umum itu kalau misalkan ada gawat darurat itu pasti otomatis ke ujung ya, yang buat tindakan medis yang darurat. Kalau di sini biasanya yang konsultasi, yang punya penyakit keluhan yang kontrol rutin ya, seperti tensi, gula darah, gitu ya, yang penyakit yang rutin tiap bulan. Atau kalau misalkan mereka ada keluhan, kita bedain dulu, ini ISPA atau non-ISPA. Kalau ISPA kita pasti screeningnya antigen dulu. Gitu. Terus kalau memang dia ada keluhan yang mengarah untuk periksa darah, misalkan ada demam, juga indikasi lab, saya akan kasih rujukan ke lab langsung gitu. Nanti hasilnya tergantung. Kalau misalkan butuhannya untuk pemeriksaan darah lengkap itu sekitar 1-2 jam hasilnya baru akan keluar. Nah, pasien juga kalau misalkan yang darurat untuk pemeriksaan lab juga ada yang darurat seperti gula darah. Nah itu cepat juga hasilnya. Kalau nanti kita akan assessment berikutnya apakah obatnya disesuaikan dengan diagnosa nanti. Kemudian diagnosa. Ternyata lengkap banget ya dokter Mary ya di Klinik Pratama Kominfo ini. Alhamdulillah untuk yang pelayanan dasar ya. Nanti kalau memang ada misalkan ada penyakit yang butuh dikonsultasi dengan dokter spesialis, kita akan memberikan itu ada indikasinya juga. Siap. Sama dokter Mary. Ya sama-sama. Ini dokter syuting. Ya. Di sini ruang farmasi, jadi nanti pasien setelah berobat ke dokter nanti diresepkan obat. Kemudian kalau udah diresepkan obat bisa langsung menunggu di sini buat mengambil obatnya. Di sini bisa kita lihat obat yang udah disiapkan, ya pas ada namanya juga, jadi tinggal pasien melihat namanya, kalau ada namanya bisa langsung diambil obatnya. Oke, siap. Ini tempat buat ngambil obatnya ya dok ya. Tapi dok, aku penasaran, obat yang ada di sini yang kita sediain di Klinik Pratama Kominfo ada apa aja sih dok isinya? Kalau untuk obat kita berbagai macam lengkap ya, ada obat paten dan generik. Untuk detailnya bisa kita tanya sama teman kita di farmasi sini, apotekernya. Siap, lewat mana dok? Silakan lewat sini. Oke. Selamat siang mas. Ya. Jadi ada obat apa aja sih mas di sini? Selengkap apa untuk kesehatan staf Kominfo misalkan yang berobat atau mungkin ada keluhan-keluhan? Oh iya. Jadi sebenarnya untuk persediaan obat kita ini ya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pegawai Kominfo sejak lama ya. Jadi kita menyediakan itu sesuai dengan
sejarah penyakit yang pernah ada di Kominfo, permintaan obat baru, kemudian untuk kebanyakan kan pasien kita dewasa ya, dewasa dan orang tua. Jadi kita sudah menyediakan juga yang penyakit yang kronis gitu ya, obat gula, obat tensi, obat jantung, atau yang berhubungan dengan keluhan sehari-hari, kolesterol misalnya, asam urat, sesuai dengan hasil lab kita kasih obatnya. Lalu untuk ada juga obat yang termasuk suplemen sama vitamin ya, suplemen dan vitamin. Ini untuk pengeluarannya juga bisa lewat resep dokter, bisa diminta langsung dengan catatan terbatas jumlahnya gitu ya. Jadi lalu ada obat-obat luar juga, obat yang emergensi, luka untuk perawatan, obat luar, obat mata yang steril, dan lain sebagainya. Untuk obat anak juga sekarang mungkin sedang terbatas ya. Jadi kita sediakan yang seperlunya aja. Berarti semua obat-obatan yang di sini benar-benar udah disesuaikan sama apa yang udah pernah terjadi sama staf Kominfo ya. Dan betul. Aku bisa bilang ini lengkap banget berarti ya, mulai dari obat dalam sampai obat luar kayak misalkan luka, keberset apa misalkan jatuh atau kepleset gitu bisa ada di sini juga gitu ya, selap-selapan sampai obat tetes mata ada tadi. Obat tetes mata ada. Mantap, lengkap banget ya obat-obatannya. Iya. Oke deh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Dok, langsung habis ini kemana nih Dok, habis dari farmasi? Yang paling terakhir nih juga yang lagi paling ngehits di klinik Kominfo karena banyak permintaan, yaitu klinik gigi di Kominfo. Klinik gigi, oke siap. Thank you Mas. Pagi Dok, apa Ada yang bisa kabar? dibantu? Iya, silakan Mas Abi, ada yang bisa dibantu? Dokter Endah, tadi Dokter Lutfi sampaikan di sini kita ada 2 dokter gigi, salah satunya Dokter Endah. Nah, ini masuk ke ruangan dokter gigi langsung ada alat-alat. Wah, ini alat perangnya dokter gigi nih. Nah, Dokter Endah, tapi di sini yang kita lihat kan, wah ini keren banget nih, alatnya baru juga kayaknya ya Dok ya. Yang bisa didapat oleh staf Kominfo pelayanan di dokter gigi ini apa aja sih Dokter Endah? Oke, baik. Terima kasih ya. Kita bersyukur bahwa dengan adanya dental unit yang baru, itu kita bisa dilakukan pelayanan seperti misalnya penambalan tetap ya, dengan bahan tambal warna gigi, juga penambalan sementara. Kemudian dengan bisa juga dilakukan pencabutan baik sisa akar maupun gigi goyang, pokoknya gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian kita juga bisa melakukan pengobatan penyakit mulut ya, seperti sariawan, kemudian gusi berdarah dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan scaling ya, pembersihan karang gigi. Sekarang alatnya udah canggih, udah bisa melakukan pembersihan karang gigi dengan baik ya, dengan lebih optimal. Nah, fitur-fiturnya nanti akan dijelaskan oleh Dokter Tuti nih. Siap. Kita sekarang canggih nih. Wah, Ya, Dokter Tuti, ada apa aja nih fitur-fiturnya? Fitur yang sekarang dental unit di klinik Pratama yang ada membedakan dengan yang lama dan baru. Pertama kita punya ini dong, keren. Jadi kita bisa lihat di pasien. Jadi pasien tuh bisa lihat keadaan giginya. Seperti ini contohnya ya, salah satunya. Ini kamera intraoral, bukan ronsen ya, bukan ronsen ini. Jadi kamera melihatkan adanya misalnya giginya berubah, kelihatan langsung di sini, atau ada sariawan di mana pasien bisa lihat gitu. Jadi pengobatan kita bisa dilihat oleh pasien sebelum dan sesudah. Itu saja. Siap, wah luar biasa. Aku jadi pengen duduk bentar di sini boleh ya? Wah, rasain langsung nih. Iya. Selama kita masih pandemi COVID masih ada, kita juga dilengkapi dengan ini namanya aerosol suction untuk menyedot aerosol dari pasiennya. Kemudian juga dengan air purifier ya untuk menyedot udara yang kurang bersih. Kemudian juga kita ada UV ya, filternya di belakang sini ya. Itu dilengkapi semuanya. Kita udah canggih nih sekarang ya. Siap, balik lagi untuk menunjang kenyamanan staf Kominfo juga yang ingin berobat di klinik Pratama Kominfo ini dengan alat yang canggih dan juga benar-benar diutamakan keselamatan bersama ya, staf juga Kominfo dan juga para dokter Kominfo ini. Wah, tapi aku jadi penasaran nih. Aku langsung nanya ke Dokter Lutfi. Dokter Lutfi, ini kan detik kita udah ke sayap A, sayap B, kita ketemu sama Dokter Endah, Dokter Lutfi. Lalu jam operasionalnya gimana nih? Apakah 24 jam? Untuk jam operasional klinik kita menyesuaikan sama jam kerja pegawai ya. Untuk buka pendaftaran yaitu jam 8.30 pagi sampai jam 11.30 buka pendaftarannya. Kemudian kita jam 12 sampai jam 1 istirahat.
Dan dibuka lagi klinik dari jam 1 sampai setengah 3 untuk pendaftarannya. Kalau untuk operasional klinik ini kita tutup jam 3 sore. Oh, oke. Dan ini setiap hari kerja ya, jadi nggak ada kayak Senin sampai Jumat itu kan hari kerja, tapi ada hari-hari tertentu yang misalkan nggak ada tindakan gigi gitu, itu nggak ya? Setiap hari ada terus ya? Iya, Setiap hari. Luar biasa banget, alatnya lengkap, terus juga ruangannya nyaman. Tapi Dok Lutfi, ada lagi nggak yang belum kita datangin nih di Klinik Pratama Kominfo yang baru aja direnovasi? Ada satu lagi yang belum kita kunjungi, yaitu ruang laktasi. Karena Ruang laktasi? Untuk buat ibu untuk menyusui anaknya atau mau pumping air susunya bisa di ruang sana. Ada di sayap base ini juga ya? Ada di side B, tapi masuknya aksesnya dari luar, kita keluar aja sekarang. Baik, siap. Terima kasih Dokter Anda, Dokter Tuti, sehat selalu. Di klinik Kominfo, pegawai mau menggunakan ruang laktasi sebelum masuk bisa absen dulu di sini. Nanti kalau sudah bisa langsung menggunakan ruang laktasi. Wah Sobat Kom, ini kalau aku lihat nih, ruangan ini benar-benar nyaman banget dengan sofa-sofa yang baru juga di Klinik Pratama Kominfo ini. Benar-benar akan bikin nyaman staf Kominfo yang sedang dalam program menyusui. Mantap.